Halo Sobat Suhu, selamat datang, selamat bergabung di webinar Suhu ya teman-teman semuanya. Welcome semuanya, selamat bergabung yang baru join. Wah, langsung ramai banget nih di pukul 10 tepat. Teman-teman sudah join di room Zoom kita, nanti kita bakal belajar bersama webinar Data Analytic for Decision Making using Looker Studio ya teman-teman. Selamat datang teman-teman semuanya, selamat bergabung. Boleh ya kita kenalan dulu kali ya sambil menunggu teman-teman yang lain join. Minhu pengen tahu nih teman-teman asalnya dari mana aja. Kalau boleh tahu juga sekarang live-nya dari mana. Kebetulan kita agendanya pertama kali ngadain webinar pagi hari di hari Sabtu nih di pekan hari seperti itu. Dari Jakarta, dari Sidoarjo, Bandung, Banjarmasin. Halo, oke. Ya, teman-teman yang mau on cam juga boleh banget ya. Silakan yang mau on cam dan nanti siapa tahu mau share juga after event ini ke medsosnya masing-masing dan tag juga Instagram kami @katasuhu kita biar teman-teman yang lain juga bisa tahu nih kalau suhu ini ada webinar yang menarik banget seperti itu. Dari Planet Bekasi, oke deh Kak Faridwan. Dari Tangerang, dari Pekanbaru, Makassar. Wah jauh-jauh ya ternyata. Dari Depok. Kalau boleh tahu nih, Menhu pengen di-spill dong nih teman-teman rata-rata kesibukannya sebagai apa nih? Mahasiswa atau sudah menjadi budak korporat? Atau yang lainnya boleh spill. Oh, kebanyakan mahasiswa ya. Ramai banget nih mahasiswa. Pasti semangat banget pengen belajar mengenai data analitik ya, karena materinya pasti sangat menarik juga nih. Mahasiswa korporat. Oke, Kak Martin, selamat datang, selamat bergabung. Welcome semuanya ya, salam kenal. Oke, teman-teman semuanya, karena di sini sepertinya sudah rame yang join, izin ya, saya ingin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Ruswanti. Di sini selaku moderator yang akan membersamai teman-teman selama 1,5 jam ke depan di webinar Suhu. Nah, webinar kali ini kita bakalan mengangkat materi mengenai data analitik for decision making using Looker Studio. Dan nanti teman-teman silakan ya di akhir sesi nanti kita akan buka sesi tanya jawab. Jadi silakan nanti pengen mencatat kemudian ingin bertanya pada narasumber nanti bisa ditanyakan di akhir sesi dan nanti untuk informasi-informasi lainnya akan kami share di kolom chat Zoom. Jadi stay tune terus sampai akhir ya teman-teman semuanya. Oke, teman-teman semuanya, terima kasih yang sudah nge-spill nih di kolom chat Zoom ya. Izin ya, Minhu sebelum kita masuk ke sesi paparan materi, dari Suhu ada perkenalan singkat biar yang sudah kenal semakin kenal, yang belum kenal nanti bisa kenal dan tahu apa sih sebenarnya Suhu dan Suhu itu sebenarnya bergerak di bidang apa sih gitu ya, teman-teman semuanya. Oke, mungkin sebelum kita ke perkenalan Suhu, karena di sini sepertinya narasumber kita sudah hadir nih teman-teman. Sudah ada Mas Alif ya, kita panggil dulu kali ya. Halo Mas Alif. Ya, halo Mbak Rus dan semuanya. Ya, Oke Mas Alif, apa kabar? Sehat ya Mas? ya, sehat Mbak. Alhamdulillah. Mas Alif, izin sebelum kita ke sesi pemaparan materi dari Suhu, ada perkenalan singkat terlebih dahulu ya, biar teman-teman semakin kenal nih sama Suhu itu siapa. Ya, siap. Oke, siap. Baik, teman-teman semuanya, welcome yang baru join. Selamat datang dan selamat bergabung di webinar Data Analytic for Decision Making using Looker Studio. Nah, teman-teman semuanya, izin ya teman-teman perkenalkan kami Suhu atau Suhu Professional Training and Consulting. Kami merupakan lembaga training dan pelatihan IT yang ada di Yogyakarta, seperti itu. Nah, karena hari ini kebetulan di weekend nih teman-teman juga semuanya sudah sangat semangat ingin menyimak paparan materi dari narasumber kita luar biasa, izin saya share informasi outline nih. Nanti teman-teman bakalan mendapatkan informasi apa saja sih di sesi webinar kali ini. Yang pertama yaitu ada materi presentasi ya, presentasi materi dari narasumber kita yaitu Mas Alif. Kemudian nanti ada informasi kuis yang akan kami informasikan di akhir sesi dan kuis ini berhadiah merchandise menarik dari Suhu ya teman-teman. Nanti akan kami pilih teman-teman yang beruntung untuk bisa mendapatkan kuis, untuk mendapatkan hadiah kuis seperti itu ya teman-teman semuanya. Dan nanti di akhir sesi kita ada sesi tanya jawab atau Q&A session. Jadi teman-teman silahkan yang ingin bertanya langsung ke narasumber kita pada hari ini, nanti bisa take note selama pelatihan dan ini bisa ditanyakan di sesi Q&A seperti itu ya teman-teman. Dan buat teman-teman yang
ingin mendapatkan e-sertifikat, nanti juga akan kami informasikan di akhir sesi gimana caranya mendapatkan e-sertifikat. Jadi stay tune terus sampai akhir webinar, jangan sampai kelewatan karena untuk syarat mendapat e-sertifikat ini teman-teman diharuskan mengisi link feedback yang akan kami share di kolom chat Zoom di akhir sesi dan batas pengisian maksimal pukul 24.00 WIB malam ini. Nah, kemudian siapa sih pembicara atau speaker kita hari ini? Yaitu ada Mas Muhammad Alif Syah Putra Nasution, STMT CDAP. Beliau merupakan seorang data-driven control researcher yang tentunya nanti akan memberikan banyak insight nih seputar data analitik karena memang saat ini Mas Alif berkecimpung di bidang yang harus mengurus data-data seperti itu. Jadi nanti silakan ya teman-teman, feel free aja yang mau nanya apapun itu, silakan disampaikan aja di kolom chat Zoom. Seperti itu ya teman-teman. Nah, ini dia sekilas mengenai profil suhu yang sempat saya singgung di awal ya teman-teman. Suhu atau PT Kata Suhu kita atau yang biasanya dikenal sebagai Suhu Professional Training and Consulting, kami merupakan perusahaan penyedia layanan jasa, solusi, dan juga produk inovasi di bidang teknologi informasi yang berkantor pusat di Yogyakarta, dan kami memiliki kantor representatif bisnis di Jakarta, tepatnya di daerah Cikoko, Pancoran Kota Jakarta Selatan. Kami sudah bekerja sama sudah lebih dari dengan 350 mitra dan juga sudah menangani lebih dari 700 proyek seperti itu. Dan kami juga sudah berpengalaman kurang lebih 6 tahun dengan 650 klien B2B dan juga B2G di seluruh Indonesia. Tentunya kami berkomitmen untuk memberikan layanan terbaik dalam mengembangkan dan memberikan layanan dengan berfokus pada hasil dan juga kepuasan pelanggan. Nah, ini untuk sekilas profil kantor suhu ya, teman-teman. Buat teman-teman yang kepengen main ke kantor suhu, boleh banget, karena kantor kami di lantai satunya itu ada coffee shop, namanya Medical Living Coffee by Suhu ya, teman-teman. Dan kantor kami ada di Yogyakarta, tepatnya di Jalan Pareonom, nomor 15, Patang Puluhan, Biro Brajan, Kota Yogyakarta, seperti itu. Dan untuk kantor representatif kami ada di Jalan Pengedagan Utara, nomor 17, Cikoko, Pancoran, Kota Jakarta Selatan, daerah khusus ibu kota Jakarta. Nah, silakan ya teman-teman yang domisilinya di Jogja atau yang tadi mahasiswa lagi ngampusnya di Jogja boleh banget main ke kantor Suhu. Nama tempatnya Smedi Co-living Cafe by Suhu. Itu untuk cafe coffee shopnya. Dan kalau untuk alamat di Gmaps-nya itu PT Kata Suhu kita. Silakan nanti kalau misalnya mau ketemu sama Minhu boleh banget nanti tinggal sampaikan aja karena kami juga punya media sosial juga nanti spill-spill aja kalau misalnya mau main ke Suhu begitu ya teman-teman. Oke teman-teman semua karena kita sudah cukup jauh nih perkenalannya dan sepertinya teman-teman juga udah nggak sabar buat menyimak sesi paparan materi dari narasumber kita hari ini yaitu Mas Alif. Dari saya sekian ya untuk perkenalan di awal kita. Nanti kita lanjutkan untuk sesi perkenalannya di akhir sesi setelah pemaparan materi. Oke teman-teman semuanya, kita panggil kembali Mas Alifnya ya kalau gitu ya. Halo Mas Alif. Ya, halo Mbak Rus. Sudah ready ya Mas Alif? Sudah siap. Oke, teman-teman, sebenarnya Mas Alif juga sudah ready nih ingin memberikan insight yang luar biasa mengenai data analitik ya, teman-teman. Nanti silakan teman-teman, saya reminder lagi kalau yang ingin bertanya, nanti kita memberikan kesempatan di sesi Q&A setelah paparan materi Mas Alif. Baik, tanpa berlama-lama, waktunya saya serahkan ke Mas Alif. Silakan ya, Mas Alif. Ya, baik. Terima kasih Mbak Rus. Saya izin share screen ya. Baik, saya coba mulai presentasinya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu, teman-teman, dan Sobat Suhu semuanya. Uh, Hari ini kita akan membahas satu topik yang cukup umum ya dan relevan bagi kita semua yang berjudul analisis data untuk pengambilan keputusan menggunakan Looker Studio. Jadi bagi kita yang tadi mahasiswa, tentunya topik ini sangat sesuai ya karena dalam keseharian kita mungkin mengerjakan tugas-tugas yang bersifat analitik atau mungkin di pekerjaan ya. Kalau sifatnya pekerjaan itu adalah analitik,
topik kita ini juga sesuai. Apalagi mungkin bagi kita yang berperan sebagai data analis atau data scientist di satu perusahaan, maka topik ini juga sesuai. Tapi terlepas dari itu, tentu dalam keseharian kita, eh, pasti dalam waktu-waktu tertentu kita ada mengambil atau harus mengambil keputusan tertentu ya, atau aksi tertentu. Nah, alangkah baiknya ya di saat sekarang ini, eh, keputusan yang kita ambil itu sudah based on data, ya. Sudah berdasarkan data. Tidak lagi hanya berdasarkan feeling ya. Nah, apalagi kita tahu di saat sekarang ini adalah eranya data. Kalau dulu mungkin dalam bayangan kita, data-data itu seperti angka-angka dalam bentuk tabel, dalam bentuk laporan keuangan. Nah, sekarang eh, gambar pun adalah data ya. Kita tahu begitu cepatnya perkembangan AI, artificial intelligence, termasuklah itu di dalamnya machine learning. Kalau machine learning itu kita maksudkan untuk tugasnya adalah mengenali gambar ya, maka tentu data training dan data testingnya adalah gambar-gambar ya. Yang mana gambar-gambar itu terdiri dari pixel-pixel. Nah, jadi uh, ini memberikan gambaran ke kita betapa pentingnya data di saat sekarang ini. Uh, untuk kita melakukan analisis data itu, tentu kita memerlukan semacam tool ya, semacam tool atau alat bagi kita. Kebetulan pada hari ini kita menggunakan satu aplikasi yang namanya Looker Studio ini. Nah, tapi maksud pembahasan kita hari ini sebenarnya bukan ingin menyatakan bahwa Looker Studio ini lebih baik dari yang lain ya. Ini hanya salah satu tool, salah satu alternatif bagi kita untuk dapat melakukan analisis data. Nah, silahkan saja kalau kita mungkin sudah terbiasa dengan menggunakan, katakanlah Microsoft Excel, uh, atau mungkin yang berbentuk script ya, pemrograman, coding, Python, seperti Python, SQL, R, silahkan saja ya. Jadi Looker Studio ini hanya salah satu tool bagi kita untuk melakukan analisis data tadi. Nah, kalaupun uh, mau dibandingkan dengan aplikasi yang lain, sebetulnya Looker Studio ini lebih tepat dibandingkan dengan tool-tool seperti Tableau ya, atau Microsoft Power BI. Karena nanti kita lihat sebenarnya fokus utama dari Looker Studio ini adalah untuk visualisasi datanya. Tapi kalaupun kita ingin melakukan analisis data dengan Looker Studio, dengan menggunakan teknik-teknik statistik ya, katakanlah yang belum terlalu advance, itu juga bisa ya, selayaknya kita melakukannya di Python, SQL, maupun R tadi. Nah, jadi itu sebagai pengantarnya di awal ya. Kemudian kita coba lihat outline materi ya, untuk presentasi hari ini. Itu dibagi seperti ini ya. Yang pertama ada pengenalan analisis data, kemudian framework analisis data ya. Tadi di awal sudah sempat kita bahas ya, analisis data itu apa ya. Tapi untuk lebih formalnya nanti akan kita lihat lagi definisinya. Sebetulnya apa definisi dari analisis data itu ya, yang kita bahas hari ini. Kemudian kita akan masuk ke framework analisis data. Uh, ini satu materi yang cukup jarang dibahas, ya cukup jarang dibahas ya. Mungkin kita sudah terbiasa melakukan analisis data ya, katakanlah di Excel, di Python tadi ya. Kita melakukan perhitungan-perhitungan statistik, ada mean, mungkin median, modus. Tapi frameworknya sendiri itu jarang kita bahas atau kita sadari. Nah, sebenarnya dalam proses kita melakukan analisis data itu, ada frameworknya juga ya, ada semacam kerangka kerjanya, katakanlah istilahnya itu langkah per langkahnya ya. Sehingga kalau kita nanti sudah memahami bahwa sebenarnya proses analisis data itu ada frameworknya,
proses kita melakukan analisis data itu jadi lebih uh, terstruktur ya, terstruktur, sistematis gitu, dan terarah ya, sehingga mudahnya tidak ada tumpang tindih ataupun semacam dua kali kerja ya. Lalu yang ketiga kita juga akan melihat nanti contoh penggunaan analisis data ya, dalam keseharian kita ya. Kira-kira agar lebih jelas analisis data itu digunakan di mana saja. Lalu yang keempat, seperti tadi yang udah disinggung di awal ya, kebetulan hari ini kita menggunakan Google Looker Studio ya sebagai tool kita dalam melakukan analisis data tadi. Nah, yang terakhir kita akan coba demokan fitur-fitur penting ya atau yang dasar lah dari Google Looker Studio ini, sehingga memberikan semacam landasan ya bagi teman-teman semua untuk dapat mencoba lebih lanjut nanti untuk fitur-fitur yang lebih advance ya secara mandiri. Ya, barangkali itu untuk outline materinya kita coba lihat bagian pertama ya, pengenalan analis data. Jadi mungkin kita bisa juga melihat definisi analis data ini dari katakanlah yang dikeluarkan oleh lembaga-lembaga terkemuka atau tokoh-tokoh berpengaruh yang lain. Tapi kalau kita bisa simpulkan ya, kira-kira definisi analis data itu sendiri adalah seperti ini ya. Kalau kita rangkum dari sekian banyak definisi itu. Jadi analis data itu adalah satu proses mengolah dan menganalisis berbagai macam data menjadi insight ya. Insight itu apa? Bisa diartikan sebagai pemahaman yang mendalam ya, dan bermakna. Jadi dari setumpuk data yang katakanlah data mentah ya, kita olah, kemudian kita analisis menjadi satu pemahaman yang mendalam dan bermakna yang kita sebut insight tadi ya. Dengan cara apa? Melalui berbagai teknik statistik dan matematika ya, yang tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan serta mendorong pertumbuhan bisnis. Nah, ini kalau cerita bisnis ya, tapi secara umum tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan ya, atau aksi tertentu yang harus diambil. Nah, lebih lanjut, analis data ini bisa diartikan sebagai upaya mengolah data menjadi informasi. Nah, sehingga karakteristik atau sifat-sifat data tersebut dapat dengan mudah dipahami dan bermanfaat untuk menjawab masalah-masalahnya. Nah, hari ini kita akan menggunakan Looker Studio ya untuk melakukan analis data tadi. Di mana nanti kita akan melihat dengan Looker Studio ini akan sebenarnya melibatkan pembuatan laporan ya, dan dashboard interaktif ya, fokus utamanya. Sehingga memungkinkan pengguna untuk mengeksplorasi data secara mendalam. Oke, next kita masuk ke bagian kedua ya, framework analis data. Nah, jadi ini ya, satu materi yang tadi disampaikan di awal itu cukup jarang dibahas ya. Bahwa proses analis data itu sendiri ada frameworknya. Nah, ini kalau agar lebih mudah kita ingat, kita sebut saja framework 4A ya. Karena ini langkah-langkahnya diawali dengan huruf A semua. Jadi, yang pertama itu ada aim, kemudian acquisition, kemudian analyze, dan yang terakhir answer. Nah, kita lihat aim. Aim ini ada apa di sana? Yang pertama adalah uh, yang ada di M ini adalah memahami tujuan ya dan proses bisnis kalau ini cerita bisnis. Lalu menentukan arah analitik. Nah, intinya di M ini adalah kita ingin menjawab uh, atau mengetahui apa yang jadi masalahnya dan apa tujuan kita. Jadi pertanyaan di sana adalah apa tujuan kita ya. Kalau itu adalah cerita bisnis, tentu menghasilkan business understanding. Tapi tidak harus business understanding. Tentu secara umum adalah tujuannya apa. Tidak cukup kita tahu apa tujuannya, kita juga harus tahu bagaimana cara kita kira-kira untuk mencapai tujuan itu. Itulah yang nanti akan dibuat di bagian ini ya, analytics modeling. Jadi kita tahu nanti analitik seperti apa yang kita perlukan untuk menjawab masalah dan tujuan tadi itu. Misalnya di sini nanti ya ada descriptive analytics, diagnostik sampai prediktif. Apakah tujuan kita itu uh, cukup hanya dengan deskriptif ya? Atau nanti
kita perlu sampai ke predictive analytics. Itu perlu kita nyatakan di awal sebenarnya ya, di framework M ini ya. Jadi di bagian langkah pertama M ini, itu akan menghasilkan output yang ini ya, yang warna hitam ini ya. Jadi kita tahu bisnis understanding tadi ya, kalau cerita bisnis ya. Lalu requirement ya, termasuklah itu di dalamnya data requirement ya. Dan tadi analytics modelnya. Nah, jadi kita tahu data-data apa yang kita perlukan atau kita cari untuk menjawab tujuan kita tadi ya. Ya. Nah, setelah kita punya ini, kita masuk ke langkah yang kedua, acquisition ya. Karena kita tadi udah punya data requirement-nya, kita sudah bisa untuk mengumpulkan, mempelajari, kemudian menyiapkan datanya ya, sesuai tujuan analitik kita tadi. Ini menghasilkan apa yang disebut dengan data understanding ya, pemahaman kita terhadap data, kemudian juga data preparation dan data validation. Nah, seringkali kita seperti dua kali kerja tadi ya. Kalau kita tidak menentukan tujuannya dengan jelas ya, tapi langsung mengumpulkan data-data, ya seringkali kita jadi harus kumpulkan lagi datanya karena tujuannya belum jelas. Ya, jadi pentingnya M tadi ya, di awal itu sebetulnya harus ditentukan tujuannya. Sehingga data-data yang dicari itu menjadi lebih pasti ya. Nah, kemudian tetapi walaupun kita sudah dapat datanya, seringkali di kenyataan itu kita tidak bisa langsung pakai untuk analisis ya. Kita perlu tadi ini siapkan dulu ya, kita perlu validasi dulu. Karena data mentah itu ya, kalau bisa kita sebut data mentah, itu seringkali belum siap untuk langsung dianalisis. Karena katakanlah ada baris-baris yang kosong atau nilai-nilainya itu tidak sesuai dengan tipe data yang kita inginkan ya. Karena bisa jadi kan data yang kita ambil itu dari survei ya. Jadi orang yang mengisi survei mungkin kita mengharapkan datanya itu angka semua tapi dia isi huruf mungkin ya dalam bentuk teks sehingga kalau kita coba rata-ratakan nanti atau kita buat perhitungan matematis jadi error ya kalau di coding. Itu perlu kita tangani terlebih dahulu sebetulnya di bagian ini ya. Jadi itu seperti disebut data cleansing ya, pembersihan data dulu. Uh, jadi langkah framework yang kedua ini akan menghasilkan apa yang kita sebut dengan smart data ya. Satu data yang berkualitas tinggi, bersih, dan berharga ya. Nah, smart data ini yang akan kita gunakan di framework langkah yang ketiga, analyze. Jadi analyze ini sebetulnya apa? Adalah proses kreatif dan prosedural ya untuk mendalami makna data ya. Dan kita menggunakan uh, tool-tool matematik tadi dan juga teknik-teknik statistik sebenarnya di dalam analyze ini. Termasuklah itu bisa dibagi menjadi beberapa bagian. Ada yang disebut dengan EDA ini ya, Exploratory Data Analysis, kemudian Descriptive Analytics, itu di dalamnya seperti statistik dasar ya, kita menghitung mean, median, modus, seperti itu. Kalau diagnostic analytics ini adalah tentang materi statistik yang uji hipotesis ya, hipotesis. Sementara predictive analytics itu adalah bagaimana kita menghasilkan model ya untuk bisa memprediksi output data di masa depan. Nah, itu adalah bagian predictive analytics ya. Jadi di bagian ini kita akan menghasilkan model biasanya yang kita latih dari data-data yang kita punya ya. Sehingga model itu kita gunakan untuk memprediksi masa depan. Model ini yang sekarang ini sedang hype ya atau sedang banyak sekali penelitiannya itu tadi dengan machine learning tadi ya. Kita menghasilkan model-model machine learning untuk memprediksi data-data di masa depan ya. Nah, proses analyze ini itulah yang akan menghasilkan apa yang tadi disebut sebagai insight tadi ya. Insight yang merupakan pemahaman yang mendalam dan bermakna ya. Dan juga tentunya analytics result. Nah, tidak cukup berhenti di sini ya. Kalau mungkin untuk diri kita sendiri ya cukup ya. Tapi kalau mungkin kita yang bekerja sebagai data analis, data scientist, kita perlu membuat insight ini mudah ya dipahami oleh orang lain atau katakanlah
pemangku kebijakan ya, atau pengambil keputusan ya. Karena kita akan serahkan insight ini kepada yang bisa mengambil keputusan berdasarkan insight yang sudah kita peroleh. Itu perlu kita tampilkan dalam bentuk output ya, tampilan ataupun dashboard interaktif tadi ya. Dan mudahnya misalnya kita buat dalam bentuk presentasi ya, hasil analitik tadi. Untuk toolnya ya tentu kita kenal seperti Microsoft PowerPoint ya. Jadi kita sajikan data tadi ya, yang sudah menjadi insight tadi, dalam bentuk PowerPoint yang mudah dimengerti oleh orang lain ya. Sehingga menghasilkan apa yang disebut dengan business decision support ya, kalau ini cerita bisnisnya. Tapi secara umum adalah semacam dukungan ya untuk mengambil keputusan. Nah, yang hari ini akan kita bahas sepertinya lebih banyak di bagian ini, descriptive analytics, dan juga dashboard ya, karena tool kita adalah Looker Studio ya, yang mana tadi sudah disampaikan Looker Studio, kalau untuk statistik dasar dia bisa, ya, tapi kalau advance mungkin tidak. Dan kalau mau membahas ini secara komprehensif ya, tool framework, maksud saya framework analisis data ini bisa satu pelatihan sendiri ya dalam beberapa hari ya. Sehingga memang kita fokuskan pembahasan kita hanya di sekitar ini ya, bagian analyze itu pun yang sedikit descriptive analytics dan lebih banyak nanti di tampilan ya, visualisasi data dengan Looker Studio. Ya. Next-nya untuk lebih jelasnya ya, kita masuk ke bagian contoh penggunaan analisis data. Nah, jadi sebetulnya di keseharian itu analisis data digunakan di mana saja. Ya, kita tahu tentu salah satunya adalah di pemerintahan ya dan layanan publik ya. Mungkin kita dalam beberapa hari terakhir disibukkan dengan aktivitas pilkada ya. Nah, di pemerintahan itu sendiri, analisis data itu digunakan. Misalnya untuk mengukur kepuasan warga terhadap layanan publik, kemudian memantau pengaduan warga, dan melacak kinerja layanan publik secara real time. Lalu di bidang apa lagi? Pendidikan misalnya. Itu kita bisa mengumpulkan dan menganalisis data akademik, kinerja siswa, dan kepuasan staf ya, untuk membuat keputusan yang lebih baik dalam pengelolaan sekolah atau universitas. Ini mungkin bagi kepala sekolah atau bagi dekan dan rektor ya di universitas. Lalu ada juga di bidang retail ya. Kita bisa menganalisis data penjualan, tren pembelian pelanggan, dan efektivitas promosi untuk meningkatkan strategi pemasaran dan penjualan. Nah, lalu ada lagi contoh lain ya, agak lebih kita jabarkan di presentasi ini ya, yaitu pada saat beberapa waktu lalu ya, penanganan pandemi COVID-19 yang masif mempengaruhi keseharian kita ya. Itu sebenarnya kita juga menggunakan analisis data ya. Kita tahu pemerintah tentunya ya mengeluarkan kebijakan waktu itu seperti memberlakukan PPKM dengan ketat ataupun melonggarkan PPKM ya saat itu ya, karantina dan sebagainya itu. Nah, kita eh, dalam pemberlakuan kebijakan tadi PPKM itu akan lebih baik apabila ditunjang dengan data yang relevan dan diolah dengan baik. Nah, ternyata nanti kita tahu bahwa parameter penting ya untuk menentukan kebijakan penanganan penyebaran COVID-19 itu ada yang disebut dengan laju reproduksi ya, atau reproduction rate atau R simbolnya. Nah, ini sebenarnya bisa jadi satu pembahasan panjang tersendiri ya. Tapi kita buat mudah saja untuk presentasi ini ya. Nah, nanti kita akan tahu kalau laju reproduksi itu lebih besar dari satu, itu dinamika penyebaran COVID-19 kita itu sedang bertambah jumlahnya pada populasi. Jadi penyebaran pandemi COVID-19 kita itu sedang tidak stabil ya, katakanlah gitu. Nah, ketika laju reproduksi itu kurang dari satu, itu menunjukkan bahwa jumlah orang yang terinfeksi berkurang sering waktu. Atau dengan kata lain, dinamika COVID-19 kita sedang stabil. Ya. Nah, jadi ini parameter penting, laju reproduksi ini dapat menjadi pertimbangan ya dalam penentuan kebijakan di suatu daerah. Misalnya apakah perlu dilakukan karantina, seberapa ketat karantina diberlakukan, kebijakan terkait vaksinasi dan herd immunity. Nah, jadi data R tadi, reproduction rate itu, atau laju reproduksi, itu misalnya bisa kita ambil dari ini.
dari website ini ya, ourworldindata.org ya, /coronavirus. Itu nanti kita bisa pilih di sini ya, ada reproduction rate, lalu kita pilih saja negaranya Indonesia misalnya. Nah, yang perlu disampaikan di sini adalah data ini adalah data yang sudah disiapkan ya dan diolah terlebih dahulu, tidak mentah-mentah ya. Jadi kalau boleh kita tuliskan ya, jadi data ini itu adalah smart data yang tadi ya, bukan data mentah ya. Jadi dia adalah smart data yang sudah melalui processing ya. Katakanlah kotak ini adalah processing tertentu ya. Kita lakukan preparation dan validation dan sebagainya hingga jadi data ini. Data mentahnya sendiri ada ya, kita sebut data mentah. Yang nanti sebenarnya data mentah ini sangat fluktuatif ya dibandingkan ini. Ini smart datanya adalah data yang sudah jauh lebih halus ya. Dan data ini yang akan digunakan untuk analisis dan kemudian menjadi semacam acuan untuk mengambil keputusan tadi ya. Nah, kalau kita mau tahu sebenarnya apa yang dilakukan di kotak ini adalah apa yang disebut dengan Kalman filter ya. Itu dari mana taunya dari sini ya. Ada keterangan di website ini kalau ada dari teman-teman yang penasaran. Data source ini ya. Ini adalah paper nanti ya yang ditulis oleh beberapa penulis. Ya, jadi dia menghasilkan estimasi R ini dengan Kalman filter ya. Ya kira-kira gitu. Itu juga adalah bahasan tersendiri sebetulnya ya, Kalman filter ini. Ya. Oke, lalu kita lanjut ya. Nah, jadi tadi udah disinggung ya data mentahnya. Data mentahnya itu sendiri adalah bentuknya seperti ini yang warna biru ini ya. Satu data yang sangat fluktuatif ya, naik turun naik turun naik turun gitu. Itu belum data yang akan digunakan ke framework analyze tadi ya. Kita harus siapkan dulu, kira-kira gitu. Siapkan dengan cara apa? Tadi masukkan ke column filter, jadilah data yang warna merah ini ya. Data yang jauh lebih halus ya, katakanlah begitu. Nah, jadi ini perbandingannya, perbandingan data, data mentah ya, tanpa column filter, kemudian data yang sudah smart data tadi dengan column filter. Lalu tadi kan tujuan di awal kita adalah agar bisa menangani COVID-19 ya, penyebaran COVID-19 ini dengan baik ya saat itu. Tentu data apa lagi yang kita butuhkan? Pastinya adalah data jumlah orang terinfeksi virus COVID-19 ya. Itu juga bisa kita ambil di website yang sama tadi, ada di bagian sini ya, confirm cases ya. Itu data-data orang yang terinfeksi. Mungkin kita ingat ya, yang tinggi ini adalah zaman-zaman varian Delta ya. Sementara yang ini adalah pada saat Omikron ya. Nah, ini data yang kasus terinfeksi ya setiap harinya. Lalu bagaimana kita masuk ke framework analyze tadi? Kira-kira kita bisa tumpuk ya. Kira-kira kita bisa tumpuk data reproduction rate tadi yang di bawah ini reproduction rate, kemudian di atasnya adalah data kasus terinfeksi ya. Dan kita coba eksplorasi ya. Nah, kalau tadi kita sebenarnya udah tahu ya bahwa batasnya satu ya, kita bisa kira-kira tarik garis gini ya, garis warna orange ini. Lalu kita lihat ya, benar-benar bagus gitu. Ketika di puncak tadi varian Delta, itu adalah saat R kita itu satu ya. Jadi katakanlah sebelumnya dinamika COVID itu stabil ya. Stabil itu di sini ya, kira-kira tidak naik. Nah, maka R-nya masih di bawah satu ya. Ketika R-nya itu lebih dari satu, kita bisa lihat ya, data kasus terinfeksinya itu menjadi tidak stabil ya. Dia naik ya. Sampai kapan? Puncaknya adalah sampai R kita itu kembali di posisi satu ya. Ketika satu dan turun dari satu, kita bisa lihat uh, data kasus terinfeksinya itu menurun ya. Dengan kata lain, dinamika COVID-19 kita itu stabil ya. Hal yang sama juga terjadi di varian Omicron ya, dengan analisis yang sama tadi ya. Ya, saya pikir tidak perlu diulang lagi, tetapi artinya kita dapat insight, satu pemahaman yang mendalam bahwa ketika nilai R itu lebih dari satu, dinamika COVID kita
sedang tidak stabil ya. Tapi kalau kurang dari satu, itu artinya stabil. Nah, ini adalah satu insight yang bisa dipakai untuk menentukan kebijakan tadi. Ya, kira-kira gitu. Kalau R-nya lebih dari satu, artinya PPKM harus diperketat ya, sehingga bisa menangani ketidakstabilan dinamika COVID-19 tadi ya. Sementara ketika R-nya sudah kurang dari satu, itu katakanlah bisa agak lebih dilonggarkan ya, karantina, PPKM dan sebagainya. Nah, ini adalah salah satu contoh ya penggunaan analis data untuk pengambilan keputusan atau kebijakan ya di bidang pemerintah. Nah, bayangkan tadi kalaupun datanya adalah data mentah ya, yang naik turun tadi, R tadi yang naik turun dengan sangat cepat itu juga tidak digunakan di sini ya. Karena bisa jadi sangat fluktuatif ya. Sebentar-sebentar di atas satu, besok sudah di bawah satu, besoknya lagi di atas satu, itu sangat fluktuatif ya, menyebabkan perubahan kebijakan yang sangat cepat ya. Itu tidak diinginkan tentunya karena dapat menyebabkan ketidakstabilan ya, sosial, politik, dan sebagainya. Karena perubahan kebijakan yang sangat cepat tadi. Nah, jadi apa yang sudah dijelaskan di slide sebelumnya tadi sebenarnya eh, disampaikan lagi ya pada slide ini. Yang intinya adalah eh, khusus untuk kasus COVID-19 tadi, untuk mendukung pengambilan keputusan jadi lebih baik, itu diperlukan salah satu prosesnya adalah smoothing atau penghalusan data tadi. Nah, seperti kita menjelaskan analis data tadi itu seperti kemana-mana, tapi sebenarnya kita selalu bisa mengarahkannya ke dalam framework 4A yang tadi sudah kita sampaikan ya. Bahwa di M-nya apa kita untuk menangani penyebaran COVID-19 dengan baik. Kita butuh apa? Data laju reproduksi, kemudian kita kumpulkan datanya beserta dengan data kasus terinfeksi tadi ya, hingga menjadi smart data ya, yang warna merah. Lalu kemudian kita analisis dengan cara descriptive analytics ya, membandingkan data kasus terinfeksi dengan laju reproduksi hingga diperoleh insight ya, satu pemahaman mendalam dan bermakna, yaitu ketika R lebih dari satu, COVID-19 tidak stabil, R-nya kurang dari satu, dinamika COVID-19 stabil. Dan ini yang mungkin bisa kita tampilkan dalam bentuk output, tampilan ya di bagian answer, hingga menjadi semacam pendukung ya bagi pemerintah dalam mengambil keputusan untuk menetapkan kebijakan PPKM atau tidak tadi. Nah, next, ada lagi satu contoh ya yang cukup menarik itu disampaikan di slide ini ya, yang disebut dengan agen laku pandai. Ya, jadi cerita di slide ini sebenarnya adalah berdasarkan cerita dari rekan kami ya, yang terlibat di dalam menganalisis data agen laku pandai ya. Agen laku pandai itu agen bank ya, yang mudahnya kalau BNI itu agen BNI 46, kalau BRI itu Briling. Ya. Nah, sebenarnya awalnya agen laku pandai ini dimaksudkan untuk memberikan layanan transaksi keuangan untuk lokasi yang terpencil, di mana tidak terdapat ATM ataupun kantor cabang bank. Tapi ternyata data berbicara ya. Dari data yang dianalisis, ternyata agen laku pandai ini justru lebih laku ya ketika berada di dekat ATM daripada yang jauh dari ATM. Mungkin kita bisa berhenti di sini ya. Uh, tapi rasanya insight-nya belum cukup. Maka lebih dalam lagi data itu kita selami, ternyata diperoleh insight ya, bahwa pada waktu-waktu tertentu ya, seperti tanggal gajian, masyarakat banyak menarik uang dari ATM. Namun karena tidak ingin mengantri di ATM saja ya, kebetulan ada agen laku pandai di sana, maka antriannya seperti terbagi gitu ya ke agen laku pandai, yang menyebabkan agen ini penjualannya lebih banyak ya dibandingkan yang jauh dari ATM. Nah, dari insight ini, barangkali keputusan yang bisa diambil, agen laku pandainya harus ada di dekat ATM pada tanggal-tanggal tertentu tersebut. Ya, itu satu contoh ya. Contoh lain lagi, karena kita di sini banyak mahasiswa ya, agar contohnya lebih dekat ke kita, sebenarnya ini ya, seperti kalau tujuan kita adalah nilai ujian ingin baik secara konsisten. Kita selalu bisa mengarahkannya ke dalam bentuk framework 4A tadi ya. Nah, tapi kira-kira ini kita lewatkan dulu saja. Intinya adalah kita selalu bisa mengarahkannya ke dalam framework 4A tadi ya. M, acquisition, analyze, answer.
Nah, kita next dulu eh, ke bagian keempat, pengenalan Google Looker Studio. Nah, jadi tadi udah disampaikan di awal bahwa kita hari ini menggunakan toolnya adalah Google Looker Studio ya. Jadi Looker Studio sendiri itu apa? Adalah alat visualisasi data dan report ya, yang powerful yang memungkinkan pengguna membuat dashboard interaktif dan laporan dari berbagai sumber data ya. Yang Looker Studio ini sebenarnya kalau boleh disebut adalah aplikasi web ya, untuk visualisasi data yang dikeluarkan oleh Google ya. Tadi sudah disampaikan di awal bahwa kalau mau dibandingkan pun sebenarnya Google Looker Studio ini lebih cocok dibandingkan dengan Tableau dan Microsoft Power BI ya, karena memang ketiga tool ini fokus utamanya adalah di visualisasi data. Tapi kalaupun kita mau melakukan analisis data yang katakanlah tidak terlalu advance ya, statistik dasar itu bisa kita lakukan di Looker Studio ini selayaknya di Python, di R, SQL dan lain-lain tadi. Walaupun mungkin tidak sampai juga ya ke predictive analytics ya, model-model machine learning tadi sepertinya belum ya. Kalau tujuan kita adalah sampai ke sana, tentu kita harus menggunakan tool yang lain seperti Python tadi ya, yang berbasis pemrograman. Nah, apa fitur-fitur kunci dari Looker Studio ini? Bisa kita lihat. Yang pertama adalah data yang real time ya. Jadi dia dashboard yang interaktif ya. Kita dashboard itu tentunya ya. Kita butuh melihat data yang divisualisasikan di dashboard itu adalah data yang real time ya. Bukan data-data yang kadaluarsa ya, harus fresh tentunya ya. Sehingga dashboard itu bisa digunakan untuk menjadi acuan mengambil keputusan tadi ya atau aksi tertentu. Nah, kalau datanya itu kadaluarsa, tentu keputusan yang diambil bisa jadi salah ya. Jadi butuhnya data-data terbaru ya. Kecuali memang kasusnya adalah keputusan diambil itu berdasarkan data katakanlah per periode ya, katakanlah 3 bulan sekali. Maka ya berarti datanya cukup 3 bulan sekali ya update-nya gitu. Lalu fitur kunci yang lain adalah visualisasi yang dapat dikustomisasi ya. Nanti kita akan lihat dengan Looker Studio ini berbasis template ya, sehingga ada tapi sudah cukup lengkap sehingga bisa kita kustomisasi dengan cukup baik. Lalu yang ketiga, kemampuan untuk membagi insight dengan stakeholder itu pasti. Lalu yang keempat, dia support banyak sumber data seperti Google Sheet ya, karena dia ini adalah environment Google, tentunya dia mendukung Google Sheet ya. Tapi tidak hanya itu, ada juga bisa PostgreSQL, BigQuery, dan lain-lain. PostgreSQL tentunya kalau di perusahaan itu lebih sering database-nya itu berbasis SQL ya. Contohnya ini PostgreSQL ini. Dan Looker Studio ini mendukung begitu ya. Sumber data dari banyak sumber data. Nah, yang terakhir salah satu yang bisa di-highlight di sini adalah fitur kuncinya berupa ini dapat diintegrasikan dengan web page ya. Kalau kita punya website pribadi ataupun perusahaan kita punya website ya, nanti Looker Studio ini bisa disematkan di websitenya itu ya, sehingga memudahkan untuk membagikannya kepada publik ya atau kepada orang lain. Ya, kira-kira itu. Next, kita masuk ke bagian kelima ya, demo menggunakan Google Looker Studio ya. Untuk sementara kita lihat dulu PowerPoint-nya, nanti kita akan eksplorasi langsung demo live-nya di Looker Studio. Nah, jadi bagaimana cara kita untuk mendemokan Google Looker Studio ini? Tentu dengan masuk pertama kali ke laman ini ya, lookerstudio.google.com. Nanti setelah kita masukkan ini di Google, nanti dia akan muncul tampilan seperti ini. Kalau kita belum login Google ya, akun Google kita atau Gmail, ya kita harus login dulu tentunya. Setelah login baru dia akan muncul tampilan seperti ini. Nah, nanti untuk membuat report baru, kita bisa tekan yang bagian sini ya, blank report atau di create ini. Nah, karena dashboard kita ini belum ada datanya, maka dia seperti memaksa kita langsung menyuruh kita untuk memasukkan datanya ya. Misalnya di contoh ini kita demokan saja nanti pakai Google Sheet juga ya. Tapi sebenarnya dia bisa mendukung BigQuery, PostgreSQL, bahkan ini Google Ads juga, dan lain-lain tadi. Ya, kira-kira gitu.
Jadi kita tekan saja ya, kalau Google Sheet, sumber datanya kita tekan bagian sini. Google Sheets by Google. Nanti kalau kita udah punya data Google Sheet kita di drive kita, nanti dia muncul sini, yang mana yang mau kita masukkan, untuk kita klik, lalu kita tekan Add di sini ya. Tekan Add, maka masuklah dia ke dalam dashboardnya. Jadi inilah halaman pertama dashboard Looker Studio ini. Dan di bagian yang putih kosong ini adalah tempat kita kerja ya, untuk mendesain dashboard kita, untuk menempelkan eh, template-template visualisasi data kita ya. Ya. Nah, jadi yang fitur pentingnya ada panel data ya. Kalau kita klik data di sini, nanti dia akan muncul panel data di sini. Data apa saja yang udah kita masukkan ke dashboard kita. Lalu eh, properties ya. Properties ini yang akan menjadi tempat kita untuk melakukan setting-setting. Apakah kolom yang mana yang ingin kita tampilkan di dashboard ini, atau bagian yang mana, atau proses analisis data seperti apa yang ingin kita tampilkan di dashboard ini, nanti di bagian properties ya. Lalu ada panel filter bar ini ya. Ini akan menampilkan ini untuk kita bisa melakukan filter ya, atau menyaringnya, tapi tidak ada di dalam dashboardnya ya. Jadi ini kita sebagai pendesain dashboardnya bisa semacam uh, mengetes-ngetes dulu ya filternya di sini ya, sebelum kita buat di dashboardnya ya, agar orang lain pun bisa melakukan filtering yang sama seperti yang kita lakukan. Lalu fitur pentingnya adalah tentu kita akan klik tab ini ya, add a chart nanti ya. Nanti ada beberapa pilihan template yang akan kita masukkan ke laman putih ini. Satu lagi ada add a control ya. Add a control ini itu untuk kita melakukan filtering nanti ya. Dan satu lagi adalah add data ya. Kalau kita mau nambahin data lagi, bisa dengan menekan tab yang ini. Next ya. Nah, jadi bagaimana cara kita melakukan visualisasi data dengan Looker Studio? Itu dengan menekan add chart tadi ya, add a chart. Nanti ada pilihan-pilihannya, salah satunya ada scorecard ini. Scorecard ini itu menyoroti metrik utama secara ringkas dan jelas ya, yang berguna untuk menyoroti angka-angka penting seperti total penjualan, jumlah pengunjung, rata-rata nilai pesanan, dan lainnya. Kebetulan pada contoh ini kita ambil data statistik ya, data statistik penduduk gitu, yang saya ambil dari ya data dummy sebenarnya, bukan data sebenarnya ya, hanya untuk latihan kita. Nah, di sini total populasi, nanti dia tampil seperti ini ya, dengan template scorecard ini. Lalu ada template yang lain seperti diagram batang atau bar chart ya. Ini merupakan salah satu jenis visualisasi yang paling umum digunakan untuk menampilkan data kategori ya. Ini sangat berguna untuk membandingkan nilai antara berbagai kategori. Misalnya ini wilayah ya, wilayah atau provinsi, karena Jawa Barat, Jawa Timur, sebagai sumbu X-nya, kita ingin lihat nilainya per wilayah itu berapa total populasinya ya. Ya, ini adalah dengan diagram batang atau bar chart. Lalu ada lagi diagram pie atau pie chart. Ini untuk menunjukkan proporsi dari keseluruhan. Ini berguna untuk melihat distribusi data dalam kategori yang berbeda ya. Mungkin kita familiar dalam beberapa hari terakhir ya, hasil-hasil pilkada juga sering sekali ditampilkan dalam bentuk ini, diagram pie ini ya, dalam bentuk persen-persen begitu. Next. Lalu ada yang disebut dengan diagram garis ya, atau line chart. Ini digunakan untuk menampilkan tren data dari waktu ke waktu ya. Jadi kita butuh datanya itu bertipe tanggal ya. Jadi di Looker Studio ini juga membedakan tipe data. Ada tipe data number ya. Kalau di pemrograman yang lain mungkin dia disebut numerik gitu, data numerik. Di sini data number. Kalau kemudian ada data teks ya. Kalau di yang lain mungkin string disebutnya. Nah, satu lagi ada data date ya. Itu dibedakan tipe data date atau tanggal. Nah, kalau kita punya tipe data tanggal itu, kita bisa membuat ini diagram garis atau line chart ini yang berguna untuk menampilkan tren data dari waktu ke waktu tadi. Nah, kira-kira seperti ini ya. Jadi, ya serupa seperti yang tadi, yang COVID-19 tadi juga menggunakan line chart itu sebenarnya ya. Karena dia sumbu X-nya adalah tanggal yang dilihat rentetan waktunya ya, atau time series-nya. Nah, lalu ada juga tabel ya, ini tentu satu bentuk visualisasi data yang
umum ya. Termasuklah itu di Looker Studio itu bisa kita kita buat ya, tabel ini. Nah, selain add a chart tadi ya untuk visualisasi data, satu lagi adalah add a control tadi. Itu gunanya apa? Untuk melakukan filtering ya atau control field. Kita ingin menyaring di dashboard kita nanti data-datanya seperti apa saja, maka kita cari di add a control tadi, tab add a control. Nah, ada pilihan-pilihannya, misalnya yang pertama adalah drop down list ya. Ini akan memberikan tampilan control field dalam bentuk list yang dapat di-scroll ya. Cukup fleksibel digunakan untuk jenis filter data apapun. Nah, tapi semacam ada kelebihan kekurangannya ya. Nanti ini kalau kita lihat di dashboardnya pada saat demo, drop down list ini tidak langsung ngembang begini ya. Dia itu kayak kecil dulu ya, sempit seperti ini. Kalau kita klik baru dia ngembang. Jadi seperti kelebihannya dia itu hemat tempat ya di dashboard kita, tapi kekurangannya dia membuat orang tidak langsung sadar ya kalau kita bisa melakukan filtering dengan tool ini gitu. Nah, ada lagi yang disebut dengan fixed size list ya. Hampir serupa seperti drop down list tadi, tapi dia ini langsung ngembang, tidak harus diklik dulu ya. Nah, sebaliknya tentu kelebihan kekurangannya. Dia makan tempat ya. Itu mungkin bisa disebut kekurangannya, tapi kelebihannya orang langsung sadar. Oh, kita bisa melakukan filtering di sini. Kita hanya ingin lihat data-data DKI Jakarta dan Kalimantan Timur ya. Jadi yang lain nggak usah di checklist, itu bisa di dashboardnya ya. Next, ada yang disebut dengan input box ya. Ini untuk filtering dengan kita memasukkan langsung nilai-nilainya di sini. Lalu yang terakhir adalah satu fitur yang agak intermediate ya di Looker Studio ini adalah melakukan blend data ya. Seperti kita kalau yang udah terbiasa di SQL atau Python ya, di SQL kita tahu ada join ya. Joinnya ada 4 jenis ya, tapi kalau di Looker Studio ini tambah satu, cross ya. Jadi kira-kira tadi ya sumber datanya itu bisa lebih dari satu, bisa banyak. Tabel satu ya, katakanlah Google Sheet satu, kemudian ada Google Sheet 2, tapi di situ ada kolom kunci ya, katakanlah wilayah ya. Jadi di kedua sumber data itu ada field ya atau kolom yang namanya wilayah. Sehingga kita bisa gabungkan berdasarkan kolom wilayah itu. Nah, itu tergantung bagaimana cara kita menggabungkannya. Yang sering dilakukan adalah dengan cara inner ini, inner join ya. Kalau di SQL, kalau di sini inner aja ya, kita klik nanti inner. Misalkan kita ingin gabungkan dia berdasarkan wilayah ya. Nah, kalau dengan inner, perilaku penggabungannya kira-kira seperti ini ya. Kalau wilayah ini ada nilainya katakanlah Riau ya, tapi di yang tabel 2 nggak ada Riau, maka yang baris yang ada Riau-nya itu dihapus semua ya. Dia harus irisan dua-duanya ya. Jadi harus ada Riau, ada juga Riau. Baru data itu akan dipertahankan pada hasil blend datanya ya. Ya, kira-kira gitu. Nah, mungkin untuk presentasinya sampai di sini kita langsung segera coba demokan saja ya di Looker Studio-nya ya. Nah, jadi tadi di awal ya, teman-teman bisa langsung ke halaman ini ya, lookerstudio.google.com. Kalau belum belum apa istilahnya belum login akun Google, login dulu ya. Kalau sudah login, maka dia akan masuk ke sini ya, halaman seperti ini. Nah, untuk kita menambahkan dashboard, kita bisa klik blank report ini ya. Nah, di awal tadi sudah disampaikan bahwa kita itu seperti dipaksa untuk masukkan datanya langsung ya. Jadi sumber datanya dari mana? Kita demokan saja ya. Katakanlah dari Google Sheet ya. Demo contoh kita hari ini. Nah, ada beberapa data dummy yang sudah disiapkan di sini ya. Misalnya kita ambil ini data terkait statistik penduduk ya. Kita klik gitu. Lalu kita tekan add tadi ya. Kita tekan add. Nah, maka kita akan masuk ke laman ini ya. Secara otomatis dia langsung nambahkan tabel ya. Kita hapus dulu aja. Jadi intinya dia tampilan awal kita untuk mengerjakan dashboard Looker Studio itu adalah ini. Nanti kita akan kerjakan dashboardnya di halaman putih ini ya. Halaman putih ini. Nah, tadi ada panel data, ya, panel properties, filter bar ya. Yang penting adalah data ya.
Kalau kita melihat data, panelnya di sini ada data apa saja ya. Data terkait statistik penduduk ya dari Google Sheet kita. Ada kolom-kolomnya ini ya, ada angka harapan hidup, angka kemiskinan, populasi, dan seterusnya ini. Nah, tadi ada tipe data ya. Tipe data dari nilai-nilai field itu, kolom itu ada yang sifatnya number, itu ditandai dengan simbol ini ya, 1, 2, 3. Nah, yang dia adalah teks adalah ini ABC ya. Nah, jadi wilayah itu kan memang teks tadi ya, DKI Jakarta, Kalimantan Timur, dan lain-lain tadi. Nah, langsung saja ya kita contohkan bagaimana cara kita memvisualisasikan datanya ya. Kita tekan add a chart. Tadi di PowerPoint, contoh pertamanya adalah scorecard ya. Ini ada scorecard, kita tekan saja. Lalu kita tempatkan di mana kira-kira di dashboard kita. Ya, misal di sini ya. Lalu apa yang ingin kita lihat? Misalnya total populasi. Jadi yang kita lihat di sini, di bagian sini, bagian metriknya itu kita cari eh, kolom yang namanya populasi total. Lalu kita apakan ya? Fungsi agregasi apa yang ingin kita buat ya? Kalau yang sudah terbiasa di Python atau SQL, mungkin bisa melihat ini dengan lebih luas ya dan lebih jelas ya analoginya ya. Bahwa ini seperti kita melakukan ya perhitungan saja ya, perhitungan fungsi agregasi gitu. Misalnya kita sum tadi ya, itu dijumlahkan semua ya dengan cara menekan ini bagian sini kita tekan sum menjumlahkan semua, kemudian average ya mencari min rata-rata. Kita juga bisa hitung count ya untuk melihat banyaknya data itu. Nah, contoh saja kita jumlahkan saja datanya ya. Jadi dari data set kita itu total populasinya berapa? Kita buat sum di sini. Maka sama persis ya seperti yang ada di PowerPoint tadi sekitar 143 juta orang. Nah, itu untuk scorecard. Lalu eh, ada lagi yang disebut dengan bar chart ya. Nah, bar chart ini ya tinggal kita klik tadi ya bar chart lalu untuk mengeditnya ada di bagian properties ini ya, panel properties. Kita edit ini di bagian dimensionnya. Nah, ini seperti ya melakukan fungsi agregasi ya, group by kalau di SQL atau di Python. Kita pilih untuk sumbu X-nya itu adalah nilai-nilai dari satu kolom yang ingin kita lihat ya. Misalnya dalam hal ini wilayah, maka dia akan muncul Jawa Barat, Jawa Timur di sumbu X-nya ya. Karena kita pilih wilayah. Lalu untuk sumbu Y-nya ke atas, apa yang ingin kita lihat? Setiap wilayah itu yang ingin kita lihat adalah populasi totalnya. Kemudian kita sum lagi ya, sehingga dia bentuknya jadi begini ya. Nah, jadi ini memang ya kalau di SQL itu group by ya. Nah, bisa juga kita sort ya dengan ini seperti di SQL di order by ya. Di sini dia mainnya kita template ya, tidak script. Jadi kita bisa urutkan dia apakah naik atau turun ya. Kalau ascending, maka tampilannya adalah dari yang paling rendah naik ke atas ya, ke data terakhirnya itu. Nah, cara kita menurutkannya untuk mengurutkannya ya dalam visualisasi data kita ya. Misalnya saya descending ya. Lalu ada juga add chart yang lain tadi ya, pie chart ya. Ya, oke, kira-kira begini ya untuk pie chart. Sama saja ya, caranya tadi sama persis dengan bar chart ya. Kita klik saja dia. Setelah diklik, dia akan muncul propertiesnya ya, supaya kita bisa mengeditnya ya. Dimension tadi untuk sumbu X-nya, kemudian sumbu Y-nya adalah di bagian metrik ini ya. Dan mengurutkannya bisa di bagian sort ini. Lalu ada lagi eh, tabel ya, tabel. Ya, semudah kita hanya drag and drop ya dengan Looker Studio ini ya. Tidak melakukan pemrograman sama sekali. Kita memanfaatkan template yang ada saja ya. Berbeda ketika kita di Python dan di SQL ya. Itu ada kelebihan dan kekurangannya tersendiri ya. Sehingga tool-tool ini memang baiknya dalam prakteknya adalah saling melengkapi.
Oke. Nah, ada satu lagi yang tadi ditampilkan di PPT kita ya. Kita harus menampilkan data time series ya, berbentuk data. Tapi di sini nggak bisa. Dimensinya nggak ada yang cocok karena kita butuh data yang tadi apa? Tipenya adalah tipe tanggal ya. Ini baru ada tipe tipe apa ini? Tipe number, kemudian tipe teks ya. Belum ada tipe tanggal. Jadi kita butuh tambahkan data yang mengandung tipe data tanggal ya. Nah, ini saya siapkan data dummy-nya untuk time series dengan langkah yang sama tadi ya untuk menambahkan data kita add. Oke. Setelah kita add tadi harusnya dia sudah muncul di sini ya. Mungkin kalau belum muncul kita refresh saja ya. Nah, jadi data yang sudah kita tambahkan itu ada data sumber data yang satu tadi yang pertama ya terkait statistik penduduk. Kemudian ini yang barusan kita tambahkan data time series ya. Nah, di sini ada data tanggal ya. Tipe datanya simbolnya terlihat berbeda ya. Tidak satu 2 3, tidak ABC tapi seperti kalender begini. Nah, ini yang bisa kita buat di visualisasi data dengan time series ya. Nah, ini kita klik dia tadi. Lalu data source-nya itu kita pilih data time series. Nah, maka dia otomatis di sini ya mengisi di dimensionnya itu adalah tanggal ya. Dia semacam bisa mendeteksi otomatis mana tipe data yang tipe data tanggal ya. Lalu ya kita tambahkan apa yang mau kita lihat ya. Misalnya adalah pengangguran ya. Ya kita refresh saja. Ya kita lihat data penganggurannya ya. Tapi ini ya belum bisa sepertinya ya. Nanti kita coba ke sini lagi ya. Kita coba ke sini lagi. Kita lihat dulu ya add a control ya. Add a control ini tadi adalah memfilter ya. Memfilter itu bagaimana dashboard kita ini bisa kita filter ya. Ada drop down list, ada fixed size list, ada juga tadi ada macam-macam ya. Ada yang ini ya. Kita coba drop down list dulu ya. Ya, nanti kita kembali lagi ke sini ya untuk troubleshoot ini. Nah, drop down list ini tadi sudah disampaikan ya bahwa dia itu kecil dulu gitu. Uh, Kalau kita klik baru dia ngembang. Nah, oke. Nah, ini harusnya ini ya data terkait statistik penduduk gitu. Lalu control field-nya kita ingin lihat dia berdasarkan wilayah ya, berdasarkan wilayah. Ah ya, dia sudah banyak ya. Jadi kita bisa memfilter tadi DKI Jakarta, Kalimantan Timur, dan lain-lain ya. Seluruh nilai ini ya. Kalau kita tidak ingin lihat semuanya, kita bisa pilih DKI Jakarta saja. Lalu ada fixed size list ya. Kekurangannya dia itu langsung langsung mengembang begini ya. Jadi seperti makan tempat ya. Dan kita bisa atur posisinya. Ya, kira-kira gini ya. Nah, tapi sekali lagi ya, setiap kita menambahkan template sini kita harus atur. Kita harus selalu atur propertiesnya. Kita klik dulu ya. Kita ambil dari data terkait statistik penduduk. Kemudian mungkin kita ingin filter lagi sesuai dengan slide ya berdasarkan wilayah ya. Ya, berdasarkan wilayah. Nah, jadi kira-kira begitu ya. Eh, ada lagi ya yang ingin kita demokan sedikit lagi barangkali tadi di slide ada apa saja ya? Ada input box ya. Ah ya, input box itu untuk memasukkan nilainya langsung ya. Kalau kita ingin mengetikkan DKI Jakarta, dia akan memfilter tampilan dashboardnya hanya berdasarkan DKI Jakarta saja ya.
Nah, kalau ya ini tergantung kita ada plus minusnya juga ya. Kalau kita ingat nilai-nilai dari wilayah, maka kita dengan bebas bisa menentukan langsung ketik saja gitu ya. Tapi kalau kita tidak ingat, ya dia tidak muncul nanti ya filteringnya gitu. Oke. Sebenarnya ini sudah bisa jadi dashboard sendiri ya, sudah bisa jadi dashboard sendiri. Mungkin yang ingin saya tunjukkan saja yang sudah sempat jadi ya, saya buat-buat sendiri gitu sebelumnya, sama persis seperti yang barusan kita demokan ya. Ya, kira-kira kalau edit ya, kita klik edit gitu, sama seperti tampilan tadi ya. Kalau editan kita itu sudah cukup ya, sudah apa istilahnya, dirasa sudah cukup, kita bisa view ya. Sehingga bahkan kita juga bisa semacam slideshow ya, seperti PPT tadi ya, kita present. Nah, ini adalah dashboard yang bisa kita bagikan ke orang lain ya, seperti kita membagikan link Google Slide kita ya di Drive itu tadi. Dan ini interaktif ya. Maksud dashboard interaktif adalah kalau kita hover eh, apanya kursor kita, dia ada muncul ya. Misalnya di sini kita arahkan kursor kita, dia bisa lihat Jawa Barat gitu ya. Populasi totalnya terlihat 49 juta orang, sekian. Nah, tadi ini yang data time series ya, yang harusnya bisa kita tampilkan karena kita sudah punya tipe data tanggal tadi. Dan ini interaktif ya, jadi pengguna yang bisa masuk ke sini itu bisa semacam langsung mengklik-klik juga filteringnya tadi ya. Misalnya kita ingin filter hanya Jawa Barat dan Jawa Timur saja yang tampil di dashboard. Maka dia langsung otomatis update ya. Dia langsung otomatis update ya populasi total khusus untuk dua wilayah ini saja, Jawa Barat dan Jawa Timur. Populasi totalnya itu 89 juta ya. Lalu ini perbandingannya, lalu dari tabel dan lain-lain ya. Oke. Satu lagi yang bisa kita demokan barangkali adalah yang di slide terakhir ya. Yang di slide terakhir itu adalah blend data tadi ya, bagaimana kita menggabungkan data itu bisa kita lakukan di sini, resource, manage blend ya. Manage blend, kita pilih tabel apa saja ya, lalu kita pilih eh, tabelnya join another tabel. Kan tabelnya ada dua ya, data terkait statistik sama data terkait apa gitu ya, tapi belum kita tambahkan ini ya. Lebih baik yang ini saja ya, sudah saya lakukan sebelumnya. Itu bisa kita gabungkan ya, nanti ada blended data di sini ya, manage blend itu dengan cara kita menekan ini manage blend ya. Manage blend ini yang sudah sempat saya lakukan sebelumnya. Itu kita gabungkan dua tabel ya. Ada data terkait statistik sama data dua ya, yang harusnya sudah kita tambahkan juga ya. Barangkali karena keterbatasan waktu tidak sempat kita demokan benar-benar ya langkah per langkahnya. Tapi di sini kita tadi sampaikan ya, kita pilih inner ya. Kita pilih inner itu artinya kita menggabungkan dua data wilayah kita ini dengan kolom wilayah ya dengan cara inner. Maka nanti kita akan peroleh tabel yang sudah gabungannya yang disebut dengan blended data ya di sini. Bisa kita ganti sendiri namanya tentu saja ya. Itu terserah kita sesuai dengan kebutuhan. Sehingga dengan menggunakan blended data ini datanya adalah data gabungan ya. Dan kolom-kolomnya ini bisa kita visualisasikan sesuai kebutuhan. Saya kira gitu dulu presentasinya. Uh, Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu teman-teman semuanya. Saya kembalikan ke Mbak Rus ya. Oke, terima kasih banyak Mas Alif atas paparan dan juga insight materi yang luar biasa ya, teman-teman. Wah, di sini sebenarnya teman-teman sangat antusias nih, Mas Alif, karena dari tadi saya lihat pertanyaan yang di kolom chat Zoom sudah
masuk cukup banyak ya pertanyaan teman-teman semuanya. Tapi Iya. sebelum kita masuk ke sesi Q&A, teman-teman izin saya reminder ya buat teman-teman semuanya. Buat teman-teman yang join di webinar kita pada pagi hari ini dan ingin mendapatkan e-sertifikat, silakan teman-teman bisa langsung mengisi form feedback yang sudah kami share di kolom chat Zoom ya teman-teman untuk batas maksimal pengisian sampai pukul 24.00 WIB malam ini. Dan buat teman-teman yang pengen dapetin merchandise menarik dari Suhu, teman-teman bisa ikutan kuis untuk sesi webinar hari ini. Dan nanti akan kami undi untuk 2 orang pemenang beruntung dan informasi pemenang kuis akan kami informasikan di Instagram kami yaitu @katasuhukita. Nah, tadi kita sudah belajar banyak nih teman-teman bersama Mas Alif. Kita tadi di awal sudah belajar mengenai pengenalan analisis data, kemudian framework analisis data, contoh penggunaan analisis data itu apa aja, kemudian pengenalan Google Looker Studio dan juga demo serta praktik langsung untuk menggunakan Google Looker Studio. Buat teman-teman yang eh, kayaknya tadi ada beberapa yang nyusul ya, joinnya tenang aja untuk record materi kita pada hari ini. Nanti akan kami share di channel YouTube kami yaitu Sunghu TV ya, teman-teman. After kegiatan nanti tungguin aja, stay tune terus dan jangan lupa di subscribe juga channel YouTube kami yaitu Sunghu TV biar nggak ketinggalan informasi update seputar webinar dan juga ilmu seputar dunia IT lainnya seperti itu ya teman-teman semuanya. Oke, Mas Alif, kita masuk ke sesi tanya jawab nih, Mas Alif. Di sini sudah ada banyak pertanyaan dari teman-teman. Karena ini cukup banyak dan kita ada keterbatasan waktu ya, Mas Alif. Mohon maaf sebelumnya buat teman-teman yang nanti pertanyaannya tidak terjawab. Nanti buat teman-teman yang merasa pengen masih penasaran nih jawaban dari pertanyaan ini apa ya, gitu kan. Nanti teman-teman bisa share pertanyaannya di channel Telegram kita ya di channel Telegram kami yaitu Suhu Community. Nanti silahkan aja sudah join di channel Telegram kami bisa ditanyakan ke Mas Alif karena nanti bisa dibantu jawab juga oleh Mas Alif begitu ya after kegiatan ini. Begitu. Oke Mas Alif, untuk waktu sesi tanya jawab saya serahkan ke Mas Alif. Monggo bisa dipilih ya Mas Alif karena kita ada keterbatasan waktu. Mungkin kita pilih 3 sampai maksimal 4 pertanyaan dari teman-teman nih Mas Alif. Silakan Mas Alif. Baik, terima kasih ya Mbak Rus ya. Kita coba lihat-lihat di kolom komentar ya pertanyaannya, Bapak Ibu teman-teman semua. Eh, dari atas ya barangkali. Untuk pertanyaan pertama ya, apa perbedaan utama ya dari Kak Dian Karina ya, apa perbedaan utama antara dashboard dan laporan di Looker Studio? Tadi disebutkan bahwa data freshness itu penting, data harus up to date. Looker Studio berapa menit sekali sumber data diupdate dan bagaimana cara mengaturnya? Ya, ya, tadi sudah seperti dijelaskan ya bahwa Looker Studio ini adalah untuk dashboard ya. Dashboard interaktif tadi ya yang dibutuhkan untuk menampilkan visualisasi data berdasarkan data yang diharapkan itu fresh ya, yang terbaru gitu ya. Nah, jadi kalau datanya tidak update, tentu nanti dashboard yang ditampilkan di situ datanya itu tidak update sehingga keputusan yang diambil bisa kurang tepat ya, karena datanya sudah kadaluarsa. Perbedaan utama antara dashboard dan laporan ya, tentu dashboard itu interaktif ya. Dia itu update setiap berapa menit sekali ya, tanggal 15 menit sekali ya. Karena sumber data kita itu bisa saja tentu ada pembaruan-pembaruan ya. Kalau di perusahaan kan ada database kayak PostgreSQL, itu kan datanya update terus ya. Sehingga dashboard kita juga harus update ya. Adapun laporan itu sendiri, tentu ketika kita mengcapture dashboard itu ya pada waktu-waktu tertentu, sehingga dalam bentuk PDF katakanlah gitu. Misal untuk laporan data dashboard hari ini ya, maka kita PDF-kan ya. Itu ada caranya, mungkin bisa kita demokan ya Barus ya, sedikit ya. Boleh, Nah, silakan Mas Alif. nah, ya, terkait dengan laporan ya, kalau laporan kita mengcapture ya, kita capture data kita itu misalkan untuk hari ini ya, jadi PDF gitu. Ya kita refresh dulu ya, kita refresh dulu, lalu ya, nah itu seperti ini ya, kita download report ya, kita download report, nah dia akan jadi PDF nanti. Nah ini disebut laporan. Kalau dia dashboard, ya ini yang akan kita bagikan ke orang-orang ya. Misalnya dalam view ini kita bisa lihat
data ini tuh sudah update atau enggak ada di bawah sini ya. Data last update itu jam 11:06 ya. Nah, dari mana kita tahu itu? eh Harusnya ada ya di bagian ini ya, resource, manage edit data, kita klik editnya, misalnya edit, ya edit ini. Nah ini ya, data freshness-nya 15 menit, ya. 15 menit sekali ya. Mungkin bisa kita klik, ya ada pilihannya ya. Bisa every hour, every 4 hours ya. Setiap jam atau setiap 4 jam, itu bisa kita set di sini ya. Tentu ada plus minusnya ya. Semakin sering kita melakukan update datanya, itu bisa jadi nanti mempengaruhi performa dashboard kita ya. Tapi kalau tidak terlalu perlu cepat-cepat update ya nggak apa-apa juga ya. Mungkin setiap 1 jam atau 4 jam ya. Kalau ternyata dashboardnya butuh data yang tidak terlalu harus update terus ya secara real time ya. Kira-kira itu untuk menjawab pertanyaan yang itu ya. Lalu kita coba lihat lagi ya pertanyaan yang lain. Kita coba scroll-scroll dulu ya. Untuk pertanyaan mungkin ini ya Kak Satza Puspadari ya. Izin bertanya apakah di Looker Studio ini dapat membuat atau melakukan analisis prediktif ya atau machine learning? Tahu itu lebih cocok dilakukan di platform lain. Ya itu tadi ya sudah sempat kita singgung di paparannya ya. Kalau Looker Studio ini lebih cocok untuk tipe deskriptif tadi ya dengan fokus utama visualisasi data. Nah, kalau untuk tipe predictive analytics barangkali memang lebih cocok kita menggunakan tool-tool lain ya seperti Python, SQL ya, untuk mencapai tujuan analitik kita tipe prediktif tadi ya. Ya itu kira-kira ya untuk menjawab itu. Sehingga memang lebih cocok di platform yang lain ya. Ya, ya kita lihat pertanyaan yang lain ya. Pertanyaan dari Mas Muhammad Rais Ardana mungkin ya. Permisi, jadi dalam Looker Studio sendiri tidak bisa dilakukan pre-processing terlebih dahulu. Harus data yang sudah bersih kah? Mengenai perbandingan Tableau, Power BI, dan dalam hal pengetahuan fungsionalitas A. Tapi ya, untuk menjawab ini ya, tadi sudah disampaikan juga sebenarnya di paparan kita bahwa memang sebaiknya ya, yang sudah dibawa ke Looker Studio ini adalah data-data yang sudah dilakukan pre-processing terlebih dahulu ya. Apakah itu di Python, SQL, ya dalam prakteknya orang-orang biasanya seperti itu. Kita bersihkan dulu datanya, kita lakukan data cleansing tadi, sehingga hanya data-data yang sudah terstruktur dan data-data yang bersih yang kita migrasikan ke Docker Studio ya untuk kita tampilkan visualisasi datanya ya. Tapi kalaupun kita terpaksa ya dalam tanda petik untuk langsung mengolah atau menganalisis data di Looker Studio ini, itu bisa-bisa saja sebenarnya. Nah, dan itu ada caranya ya sebetulnya itu dengan menggunakan bahasa semacam SQL juga ya Looker Studio ini ya untuk mengolah datanya dan melakukan semacam pre-processing data di Looker Studio-nya langsung ya. Tapi sebenarnya sekali lagi ya lebih utama kalau kita sudah punya data yang bersih lalu tinggal kita visualisasikan di Looker Studio ini. Kira-kira begitu ya. Apakah cukup ya Mbak Rus? Atau kita cari lagi? Oke, karena sepertinya cukup banyak yang pengen bertanya nih, Mas Alif ya. Kita kasih kesempatan dua Dua. pertanyaan terakhir kali ya sebelum kita tutup. Kita coba cari ya. Pertanyaan dari Kak Intan Kirani ya, izin bertanya apa Looker Studio bisa dipakai untuk data real time dan apa ada tips biar pembuatan dashboard lebih cepat dan efisien? Untuk menjawab itu ya lagi ya, ya jelas bisa ya data real time ya. Tadi sumber datanya tidak harus data offline kita Google Sheet ya, bisa dari PostgreSQL, dari BigQuery,
Ya, jadi dari database kita yang memang itu setiap waktu bisa diupdate ya, bisa diupdate, lalu langsung ditampilkan di dashboardnya. Sehingga bisa disebut data yang real time ya. Itu juga terkait dengan data freshness tadi ya, data freshness di Looker Studio kita. Dan apa tips biar pembuatan dashboard lebih cepat dan efisien? Ya tentu kita latih-latih tadi ya, latih tool-toolnya, karena ini memang berbasis template ya, kita harus familiar dengan di mana template yang kita butuhkan, sehingga semakin sering kita memahami fungsi-fungsi dari template-template itu, kita dapat membuat dashboardnya dengan lebih cepat dan efisien pastinya ya. Nah, mungkin juga ya tips satu lagi agar kita lebih memahami ya mungkin perlu atau tidak itu kita kalau punya apa pemahaman tentang script itu bisa semacam menambah apa ya pandangan kita ya cara pandang kita dalam mengerjakan dashboard di Looker Studio ini ya seperti tadi ya kalau kita terbiasa di SQL atau Python jadi kita seperti bisa merasakan ya analognya di Looker Studio seperti apa kira-kira gitu. Eh ya satu lagi ya satu pertanyaan lagi. Perkenalkan saya dari Kak Adil Aulia Rahma ya. Perkenalkan saya Adil Aulia, izin bertanya bagaimana cara melakukan agregasi data seperti min, median, total dalam Looker Studio selama proses pembuatan visualisasi ya. Tadi kalau tidak salah sudah sempat didemokan ya. Itu ada di template-nya itu di bagian properties itu ada pilihan-pilihan seperti kita menghitung min ya. Menghitung minnya itu tadi bukan min dia, average ya. Kalau di situ dia average. Tapi sebetulnya itu kan min juga ya. Kalau di Looker Studio-nya dia namanya average dia. Median juga ada kalau tidak salah. Kalau total itu dengan sum tadi ya. Dengan sum itu kita bisa menghitung total dari satu satu apa? Satu field yang ingin kita hitung ya. Misalnya tadi total populasi kita hitung dengan sum. Ya, kira-kira begitu. Oke, terima kasih banyak Mas Alif. Sudah terjawab semua ya teman-teman yang tadi sudah dipilih pertanyaannya oleh Mas Alif dan mohon maaf untuk teman-teman yang tadi sudah bertanya tapi belum sempat terjawab oleh Mas Alif karena kita ada keterbatasan waktu. Silakan buat teman-teman yang ingin menyusulkan pertanyaannya bisa di-share di grup suhu community ya teman-teman. Silakan nanti bisa di-share di situ nanti akan dibantu dijawab oleh Mas Alif untuk pertanyaan teman-teman yang belum terjawab. Jadi silakan manfaatkan forum diskusi di grup suhu community teman-teman biar nanti kita bisa saling sharing insight juga dengan rekan-rekan ataupun teman-teman yang lainnya. Seperti itu ya, Mas Alif. Ini ada Ya, yang menarik nih, Mas siap-siap Alif. bagus. Ada yang izin buat berkoneksi di LinkedIn nih katanya. Buat teman-teman yang Siap-siap. mau connect LinkedIn bersama Mas Alif, silakan boleh banget ya Mas Alif. Ini bisa dicari di nama lengkapnya nih. M. Alif Syahputra Nasution. Jadi silakan yang mau connect LinkedIn dengan Mas Alif Siap, ya, nanti teman-teman semuanya. cek ya. Oke, terima kasih banyak Mas Alif atas paparan yang luar biasa. Kita sudah memasuki sesi akhir di webinar kita pada pagi menuju siang hari ini. Sebelum kita tutup, izin ya Mas Alif dan juga teman-teman ada presentasi lanjutan terkait perkenalan suhu dan juga nanti next event ataupun pelatihan dari suhu nanti di depan ada apa aja nanti akan saya informasikan. Izin share screen ya teman-teman semuanya. Siap, terima kasih Pak Rus. Oke, sama-sama Mas Alif. Baik teman-teman semuanya, izin reminder buat teman-teman yang belum mengisi form feedback, saya ingatkan sekali lagi, silakan mengisi form feedback untuk syarat mendapatkan e-sertifikat pada webinar kita hari ini, karena form feedback ini akan kami tutup pukul 24.00 WIB malam ini, jadi jangan sampai terlewat ya teman-teman semuanya. Dan yang tadi baru sempat join dan mungkin sempat tertinggal, langsung aja screen capture untuk slide scan feedback suhu nih teman-teman semuanya. Jadi nanti di feedback ini silakan teman-teman bisa memberikan feedback terkait webinar-webinar yang sudah kami laksanakan. Kemudian kalau misalnya ada request terkait next event ataupun webinar yang akan dibawakan suhu itu apa lagi, materi apa lagi, silakan langsung dicantumkan aja di form feedbacknya ya. Dan siapa tahu nanti ke depan kita bisa
ada lagi nih, ngadain event lagi bareng Mas Alif, kemudian kita bisa membawakan materi yang lebih fresh lagi, terkhususnya untuk materi data analitik. Begitu ya, teman-teman semuanya. Oke, selanjutnya teman-teman, mungkin buat yang baru join dan sebelumnya baru pernah pertama kali join di event Suhu, salam kenal ya teman-teman. Kami Suhu atau Suhu Professional Training and Consulting, kami merupakan lembaga pelatihan dan juga jasa konsultan IT dari Yogyakarta, dan kantor pusat kami ada di Yogyakarta, namun kami juga memiliki kantor representatif di Jakarta Selatan begitu teman-teman. Nah, untuk beberapa layanan Suhu di sini seperti yang ada di paparan, kami memiliki pelayanan utama yang diantaranya yaitu pelatihan dan juga sertifikasi sebagai solusi peningkatan kompetensi SDM melalui pelatihan melalui pelatihan dengan materi hard skill dan juga soft skill untuk mendukung tugas dalam organisasi. Kemudian kami juga ada jasa konsultan TIK sebagai solusi implementasi teknologi informasi terkini untuk menjawab kebutuhan organisasi dalam rangka peningkatan pelayanan publik. Dan yang terakhir, kami ada event spesialis sebagai solusi penyelenggaraan kegiatan organisasi dengan fokus pada hasil dan juga didukung penyelenggaraan secara profesional. Nah, di sini untuk beberapa list pelatihan dan sertifikasi IT, teman-teman bisa lihat di paparan, ada IT Management, IT Security Training, Development Training, dan masih banyak lagi pelatihan IT yang ada di tempat kami. Silakan buat yang penasaran dan ingin mencari referensi pelatihan di tempat kami, bisa langsung kunjungin website kami di suhu.co.id ya, teman-teman semuanya. Nah, selain pelatihan dan juga sertifikasi IT, kami juga ada pelatihan SDM, yaitu diantaranya ada pelatihan SDM Personal dan Team Development, kemudian Special Skill Development, Public Relation atau PR, dan juga Office Aplikasi Perkantoran dan Multimedia. Dan terakhir ada pelatihan Keuangan, Audit, dan juga Perpajakan ya, teman-teman. Nah, untuk semua daftar pelatihan ini, teman-teman bisa langsung kepoin di website kami, yaitu di suhu.co.id. Selanjutnya, kami ada promo terkait kelas online reguler Suhu seperti teman-teman. Jadi memang biasanya untuk kelas pelatihan di tempat kami untuk pelaksanaannya secara offline ya di kantor kami, tapi kami sekarang membuat kemasan baru yaitu untuk kelas reguler yang akan dilaksanakan secara online. Jadi buat teman-teman yang kepengen menambah skill dan juga mempelajari lebih lanjut terkait kebutuhan pelatihan IT yang teman-teman cari, bisa belajar di tempat kami karena kami memiliki fasilitas unggulan mengenai kelas pelatihan online bersama Suhu. Untuk durasi pelaksanaan berkisar antara 2 sampai 5 hari intensif tergantung nanti materinya. Kemudian untuk jadwal pelaksanaan kelas, total durasi 5 jam efektif pertemuan. Dan biasanya untuk pelaksanaannya dari pukul 9 sampai 3 sore seperti itu. Dan untuk materi pembelajaran nanti akan disampaikan secara komprehensif dari teori dasar hingga nanti studi kasus seperti itu ya teman-teman. Dan juga dilengkapi dengan demo dan simulasi praktik. Dan untuk platform pembelajaran kami menggunakan Zoom meeting atau Zoom video conference. Kemudian kami juga ada grup edukasi rekaman kelas yang nanti akan kami bagikan ke peserta dan juga support ke teman-teman jika ada kendala teknis ataupun administrasi yang diperlukan selama pelatihan. Nah, kemudian kenapa sih harus suhu seperti itu? Suhu sendiri sudah memiliki instruktur tenaga ahli expert di bidangnya, sudah tidak diragukan lagi. Kemudian kami juga memiliki kurikulum industri, dan juga tentu saja kami mengedepankan excellent service, dan untuk environment digital, jadi untuk pelatihan di Suhu, tentu saja bisa fleksibel ya, teman-teman bisa belajar dari mana saja dan bisa mengakses materi kami dari mana saja, dan kami juga memiliki grup edukasi. Kurang lebih seperti itu ya, teman-teman. Dan berikut untuk beberapa pelatihan yang mungkin cukup relevan ya dengan materi hari ini. Di antaranya ada online class mengenai data analysis with Python. Di sini ada beberapa materi dari introduction hingga studi case yang teman-teman bisa ikutin. Dan untuk waktu pelaksanaan di tanggal 17 sampai 20 Desember 2024 selama 4 hari ya teman-teman. Dan buat teman-teman yang join di sesi webinar kali ini bisa mendapatkan special price di harga 4.975.000 saja untuk harga early bird-nya. Langsung saja buat teman-teman yang berminat bisa mendaftar di link pendaftaran pelatihan online Suku ya, bit.ly/pelatihan online Suku seperti itu. Nah, selanjutnya kami juga ada pelatihan MySQL Database Administration buat teman-teman yang pengen belajar mengenai database administration. Teman-teman bisa
mengikuti online class kami juga, karena di sini sudah lengkap pembahasannya dari pengenalan hingga nanti ada administrasi dan juga praktik juga ya teman-teman. Nah, di sini pelaksanaannya di tanggal 17 sampai 20 Desember 2024 selama 4 hari juga. Dan special price untuk yang mengikuti event kami pada kesempatan kali ini bisa mendapatkan harga 3.950.000 saja. Untuk link pendaftaran juga sama ya di bit.ly/pelatihan online suhu seperti itu ya teman-teman. Dan untuk informasi ini nanti juga akan kami share melalui email bersamaan dengan e-sertifikat. Jadi teman-teman jangan khawatir untuk buat nggak ketinggalan promo di online kelas kami. Nah, ini yang ditunggu-tunggu ya teman-teman, buat teman-teman yang penasaran nih next event pre-webinar SU ada apa lagi sih? Buat teman-teman yang kepengen join di next pre-event webinar SUHU, kami ada webinar mengenai next generation of cyber security using AI for anti-fraud and DDoS protection with open source tool. Nah, teman-teman yang sedang mencari pelatihan atau referensi webinar cybersecurity, silakan ya bisa join di webinar kami selanjutnya di bulan Desember, tepatnya Selasa 17 Desember 2024, dari pukul 13.30 sampai 15.00 WIB, dan acara ini live via Zoom meeting seperti ya teman-teman, dan nanti akan dibersamai dengan Mas Marcel, seperti itu. Nah, Mas Marcel ini merupakan founder Data Sorgers dan juga merupakan seorang AI engineer di Kalbe Pharma. Jadi silakan ya teman-teman bisa langsung daftar di pelatihan suhu, dan informasi ini juga sudah kami publikasi di media sosial kami yaitu Instagram @katasuhu kita. Oke, teman-teman, untuk beberapa media sosial suhu, biar teman-teman nggak ketinggalan informasi update seputar event menarik kami lainnya, teman-teman bisa kunjungin website kami yaitu di suhu.co.id, kemudian akun Instagram kami @katasuhukita, dan juga channel YouTube kami yaitu Suhu TV. Dan buat teman-teman yang kepengen merecall kembali nih materi apa saja yang sudah disampaikan oleh Mas Alif, nanti untuk informasi mengenai video record akan kami share atau publish di channel YouTube Suhu TV ya, teman-teman semuanya. Itu saja kurang lebih untuk paparan perkenalan lanjutan mengenai suhu ya, teman-teman. Silakan teman-teman bisa follow media sosial kami biar nggak ketinggalan informasi update kami lainnya. Seperti itu ya, teman-teman. Oke, teman-teman semua, karena kita sudah lebih dari pukul 11.30 dan kita sudah di penghujung webinar pada kesempatan kali ini, sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak atas partisipasi dan juga antusiasme teman-teman semuanya. Semoga kita bisa bertemu lagi di lain kesempatan dengan materi-materi webinar yang lebih menarik lagi ya teman-teman. Dan siapa tahu next nih kita bisa ngadain webinar lanjutan dari materi hari ini bersama Mas Alif lagi seperti ya teman-teman. Terima kasih banyak Mas Alif. Ya, terima kasih Barus dan semuanya. Ya. Sama-sama, terima kasih banyak teman-teman semuanya. Sampai bertemu kembali, sampai jumpa teman-teman semuanya.